Silakan Metra, nyalakan kameramu. Halo Bro Edis. Gimana Metra? Apa yang mau kamu utarakan Metra? Udah mulai panik nampaknya Bro Edis ini. Udah nampak sesatnya. Kata Panik teman-teman karena Kristen, apa? bukan aku yang ngomong ya. Akhirnya Paniknya coba-coba karena apa? review Advent ya. Cuma saranku begini Bro, nggak sanggup. Suaramu nggak terlalu kedengeran, Metra. Suaramu kurang besar, coba. Aku rasa Erben juga nggak akan sanggup bantu kamu, meskipun dibayar. Sanggup ya. Paniknya Kamu itu kan di mana? Saya pengen tahu dulu. Ya itu kalau pendapatmu ya nggak apa-apa lah Metra, kan pendapatmu, nggak Ya. apa-apa orang berpendapat kok. Ngapain saya ribut masalah itu? Maksudnya begini loh. Saya sebentar dulu Metra, biar saya bicara. Boleh saya bicara nggak? Atau kamu selesaikan dulu apa yang mau kamu sampaikan? tentu tuan rumah punya hak, silakan. Begini Metra ya, saya cek dulu ya berapa sih followers kamu nih sebentar. Nih Metra, kamu itu punya pengikut itu baru 926, belum 1000 belum ada. Saya, Bukan soal jumlah. boleh saya ngomong? Oh ya, lanjutkan. Saya itu punya pengikut tuh hampir 1 juta. Jadi kamu bayangin 900 sekian dibanding 1 juta. Makasih Bang Idan, makasih Bang Idan. Itu kan sesuatu yang nggak imbang gitu loh. Jadi kalau misalnya saya itu naik ke channelmu, itu suatu penghormatan yang sangat luar biasa bagi kamu. Artinya yang penontonmu cuman tadinya 7, meningkat jadi penontonmu jadi 2.000, jadi 5.000. Setiap channel yang saya datangin tuh begitu. Kadang-kadang saya kasihan begitu. Ini orang udah ngomong berbusa-busa, yang nonton 300 gitu ya. Nah, lalu saya coba naik ke situ. Nah, setelah saya naik ke situ, langsunglah naik channelnya jadi beribu-ribu orang. Nah, maksud saya begini. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi setiap TikTokers itu punya followers, ya kan? Ada yang followersnya 1.000, ada yang 2.000, ada yang 1 juta begitu. Nah, sekarang begini Metra. Ya. Bagaimana cara saya supaya channel-channel cecungut yang kecil-kecil ya, yang kalau nonton cuma 300, mentok-mentok 500 begitu. Gimana caranya supaya saya itu tidak menurunkan derajat saya main ke channel-channel cecungut. Makanya saya pengen ada teman saya yang saya didik, yang saya ajar sebagai sahabat Edis TV untuk menghadapi mereka. Begitu. Kalau kamu nggak nyambung dengan yang saya omong ini, ya mungkin karena kamu terlalu banyak benturin kepala ke ubin. Coba silakan. Silakan Metra. Karena kemarin itu sempat blunder, offset gitu, karena berani-berani mengiyakan RK di Superboy, akhirnya panik sendiri. Aku juga yakin Gak ada panik saya akan berdebat di situ. Aku nggak Jadi curiga. kamu bela-bela ini. Bukan, justru kan mulai curiga Erben kan. memang sesat Islam udah gabung sama mereka. Kalau kamu berani, aku satu. Kamu tadi dengar nggak yang saya bilang tadi? Yang saya bilang tadi kamu dengar nggak? Karena gini loh Bro Edi, seolah-olah kamu ini mau tanding follower, bukan memberitakan kebenaran. Oh ya jelas. Di TikTok itu gengsinya itu adalah followers gimana? Gengsi di TikTok itu adalah followers. Kamu nggak bisa mengingkari itu. Utamanya bukan memberitakan kebenaran lagi, follower. Oh itu jelas memberitakan kebenaran. Dan juga gengsi di TikTok itu adalah begini Metra. Berarti kamu nggak dengar apa yang saya omongin barusan? Di Superboy atau di mana aja deh, selain di roommu. Iya, begini Metra. Karena kamu followers kamu belum genap 1.000, kamu belum merasakan itu. Kamu belum merasakan followersmu itu sampai 800.000. Jadi kamu nggak ngerti apa yang saya maksudkan. Kalau followersmu 800.000 adalah satu kehinaan bagi kamu main ke channel-channel yang cecungut-cecungut. Kamu ngerti itu nggak? Ngerti nggak kamu yang saya sampaikan itu? Iya, tapi kan kebenaran. Nah, kalau kamu mengerti, makanya saya bilang tadi, untuk menghadapi cecungut, maka
harus orang-orang yang selevel dengan mereka. Nggak perlu, masa followers 800.000 ngadepin followers 1.000, gimana? Aku juga untuk mengelaknya pintar juga, aku akui itu. Nggak mengelak saya. Kalau ke sini saya terima, gimana? Ini memang jago bro di sini. Cara berkelitnya memang luar biasa. Iya. Ya udahlah Metra, kau panggillah bosmu ke sini ya, oke? Dengan aku Kau panggil temanmu ke sini, oke? Kau tuh, ya Metra itu senang dia mengadu-ngadu gitu. Saya tahu. Tapi itu ya teman-teman ya, di TikTok ini kita nggak bisa mengingkari itu. Nggak bisa kita mengingkari fakta dan keadaan bahwa di TikTok itu ada yang namanya gengsi. Apa itu gengsi? Bukan hanya di TikTok, di kehidupan sehari-hari ada gengsi. Nggak mungkinlah presiden itu turun menghadapi, berdiskusi, berdebat sama tukang debat jalanan. Nggak mungkin turun. Derajatnya itu turun. Begitu loh. Ibarat kata ngotor-ngotorin baju. Begitu loh. Makanya, tapi kalau walaupun demikian, saya itu tetap nih, ayo datang ke sini diskusi begitu ya. Iyalah gimana. Oke, kita kasih naik ada Bentar ya, sabar ya. Sabar teman-teman. Saya pilih dulu ya. Ini banyak yang ajukan permintaan naik ini. Angki. Ya silakan Angki. Dulu ya. Angki. Saya Yuk, silakan Angki. Nyalakan kamera dulu, Bang. Dibilang saya katanya jago kandang. Ya Tuhan. Saya ini tempat Juma udah. Itu namanya tandang. Ketika saya tempat Juma, itu namanya saya tandang, bukan kandang. Ketika saya pergi tempatnya Rudi, ketika saya pergi tempatnya Bom, ketika saya pergi tempatnya RK, tempatnya siapa, itu namanya saya tandang, begitu, bukan kandang. Anda bagaimana sih jadi orang? Memang berat ya ngomong sama orang-orang yang IQ-nya jongkok ini ya. Ya silakan Angki, nyalakan kamera Anda. Makasih Bang Obi, makasih. Aumannya itu loh. Wah. Makasih Bang Abi ya, makasih Bang. Ya Angki, Kristen atau Islam Bang? Kristen Bang. Kristen. Oke Bang, gimana Bang kira-kira Bang? Abang Ya, sepakat saya baru saja tadi dengar Bang Edis itu mau buat suatu komunitas ya apologet ya Bang ya. Iya, karena ini kan udah jadi Bang rumah apologet nih ya kan. Cuman saya ngerti kendalanya karena tempat ini kan jauh begitu. Tidak banyak orang yang berani meninggalkan segala miliknya untuk menjadi seorang apologet. Itu nggak banyak Bang. Itu karena mereka tentu khawatir bagaimana nanti anak saya makan apa, bagaimana nanti keluarga saya, bagaimana pekerjaan saya nanti. Banyak orang takut dengan itu, termasuk saya Bang. Saya juga memikirkan hal itu. Tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Ternyata setelah saya meninggalkan segala sesuatu, ya, dan saya fokus ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, saya kaget luar biasa. Ternyata Tuhan menyediakan bagi saya hal-hal yang nggak pernah saya pikirkan sebelumnya. Begitu. Seperti itu Bang. Saya tidak pernah bermimpi begitu. Dalam waktu 1 tahun itu saya bisa ada rumah apologet. Nggak pernah mimpi apa saya begitu. Tiba-tiba ternyata Tuhan itu memberikan berkatnya yang sangat luar biasa melalui tangan-tangan para hamba-hambanya. Begitu. Oke Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Ya mungkin itu suatu
membuat komunitas itu banyak cobaan Bang Edis. Iya. Pasti. Sebenarnya kalau ke sini langsung oke lah, karena terlalu banyak rintangannya ya. Kita bikin via online saja Bang, gitu. Nah, cuman ya, saya pengen sebenarnya nggak usah banyak-banyak, ada 5 orang saja atau 3 orang lah, 3 orang. Jadi betul-betul terasosiasi dengan saya. Kalau terasosiasi dengan saya, artinya ketika mereka meluangkan waktunya untuk berapa loget ya, cuman kita nggak tawarkan, tapi kita sebagai bentuk apresiasi saya begitu ya, untuk sebagai bentuk apresiasi, artinya saya menanggung jawabi baik itu secara finansial juga seperti itu. Walaupun ya mungkin malah banyak mereka, jangan-jangan mereka malah mereka yang mau ngasih saya support finansial gitu. Tetapi itu bentuk ini dari saya begitu. Saya pengen begitu ada orang-orang saya nggak butuh banyak, 3 orang saja begitu yang mewakili saya untuk menjawab, mengcounter orang-orang dalam tanda kutip Kristen begitu yang mengganggu pekerjaan penginjilan ini begitu. Cuman saya belum temu siapa orangnya. Itu Bang. Oke, hanya itu Bang. Itu aja. Makasih Bang ya, saya turunkan ya Bang ya. Ya teman-teman ya, biar tidak seperti yang barusan dengan Abang tadi, saya pengen coba yang ini ya, yang kontra ya. Mengenai masalah itu nanti teman-teman boleh inbox ya teman-teman. Saya kan ada buletin. Saya ada buletin ya. Buletinnya itu udah ada berapa puluh ribu itu yang mengikuti. Kalau nggak salah udah sekitar 25 ribuan ya. Di buletin saya itu nanti saya akan post di situ. Mungkin siapa-siapa orangnya yang bisa mewakili saya begitu. Karena kalau saya sendiri yang turun tangan, sepertinya kok merendahkan ini saya begitu loh. Akun saya ini 800.000 followers loh. Masa saya menghadapi orang-orang yang followersnya 50.000. Turun begitu. Banyak yang inbox saya itu, Bang. Janganlah kau turunkan, Bang, kualitasmu menghadapi kroco-kroco begitu. Mereka itu cuman pengen apa? Pengen rame. Saya itu ngerti itu, teman-teman. Bukan saya nggak ngerti. Saya ngerti bahwa tujuan mereka memancing-mancing saya untuk datang ke channelnya supaya mereka itu ramai, pansos. Begitu. Makanya, ya gimana ya teman-teman. Cuman yang mewakili saya siapa nih? Kalau mereka ngomong terus begitu. Siapa kira-kira? Ayo. Biar saya fokus nih teman-teman. Yuk. Kita seperti dulu lagi nih, kita fokus berdebat, berdiskusi dengan RT sebelah begitu yang membahas iman kita. Seperti itu. Coba teman-teman, yuk. Halo LB. Selamat siang LB. Gimana LB nih? Udah ngajukan permintaan naik, dinaikin, diam. Ada apa sih dengan teman-teman ini? Janganlah iseng-iseng begitu gangguin saya terus. Heran lu saya sama teman-teman. Oke, Erwin Ahmad. Oke. Mana tadi Erwin Ahmad? Atau Ardi Mulyadi. Selamat siang Bang, silakan. Ini kenapa ya? Aduh, ulang-ulang terus nih. Ya, selamat siang Bang. Gimana Bang? Silakan Bang. Abang Islam. Ardi, Anda Islam? Ya, Islam Bang. Anda Islam, teman-teman jangan kena mental begitu ya kalau ngomong sama saya. Teman-teman
Teman-teman, saya ini orangnya, kalau ada teman-teman yang kenal saya secara pribadi ya, teman-teman yang di sini pun, saya itu orangnya itu nggak ada loh kayak yang kalian pikirkan tuh galak apa nggak ada loh. Ya, kenapa sih kalau teman-teman datang gitu ngomong sama saya kok seperti terdiam, nggak bisa aku berkata-kata? Kenapa sih? Ngomong saja, slow begitu loh ya, slow kawan. Ya, kalau kata anu itu santai kawan, gitu loh. Santai, yuk, ngobrol kita santai. Ya, Erwin Munandar, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Halo nih. Ya, silakan Erwin, nyalakan kamera dulu ya. Berisik nih. Jalan bentar ya. Cari tempat yang nyaman, Dis. Boleh, silakan. Kemarin apa, Dis? Dadak-dadakan turun, Dis. Yang mana itu ya? Coba saya itu terlalu banyak, sehari saya bisa ngomong sama 15 orang. Ya, itu baru sehari. Kali sebulan nanti udah berapa. Makanya kan saya nggak ingat yang mana-mana orangnya. Benar Coba juga sih. silakan Erwin Munandar. Banyak yang bilang saya katanya sombong balas pesan. Sehari saya itu bisa balasin pesan tuh sampai 500. Bayangkan. Oh, gitu. Jadi saya bingung siapa-siapa orangnya. 500 orang saya balas tiap hari. Gimana? Enggak, Ya, silakan. kemarin maksudku kan, Erwin. aku kan naik kemarin kan. Tapi aku tiba-tiba diturunin tanpa ada Oh, ini alasan. saya ingat ini. Saya ingat ini. Anda kemarin berkata bahwa Anda membaca Alkitab sudah selesai, betul? Seminggu. Lalu Anda bilang seminggu Anda baca dari Kejadian sampai Wahyu. Emang salah tadi kalau cuma membaca seminggu. Iya, Ya kan? pertanyaan saya, kamu mengaku nggak kalau kamu berdusta di situ? Enggak, kalau aku membaca betul. Seminggu kamu baca dari Kejadian sampai Wahyu? Enggak sepenuhnya, tapi seminggu aku baca. Kan yang saya tanya sama kamu sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kamu bilang sudah. Berapa lama? Kamu bilang seminggu. Sekarang kamu ralat lagi. Gimana? Makanya akui saja bahwa kamu kemarin berdusta, betul nggak? Enggak, betul aku baca. Ya sudah. Kalau begitu nggak usah. Kamu bilang sudah. Berapa lama? Kita mau membahas hal yang rumit, gitu loh. Bagaimana kita membahas hal yang rumit, sementara hal yang sederhana saja kamu sudah bohong. Gimana sih? Ayo silakan. Kita kasih Duran. Kalau nggak salah saya ingat Duran ini teman saya ya. Cuman saya juga dibilangin banyak bang, abang sekarang sombong nggak ingat dengan teman-teman dulu katanya. Bukan sombong teman-teman ya. Saya ini mengurus ini sendirian, belum punya tim gitu. Ya Duran. Salam, Adis. Oh, apakah ini Bang Duran teman saya dulu yang diskusi-diskusi? Apa kabar? Kabar baik Bang. Cuman saya lupa apakah ini Bang Duran yang biasa teman saya ngobrol diskusi di zaman-zaman. Saya Duran baru. Oh, pikir saya Duran yang lama. Oke. Ya Bang, silakan Bang. Abang nyalakan kamera dulu. Udah bisa ya on cam ya? Dia bisa on cam? Bisa Bang. Bisa. Coba nyalakan kamera. Sampai ini nggak ada apa-apa. Padahal kondisi Oh, gimana? Kenapa sih orang-orang ini loh? Suruh nyalain kamera malah lari. Aduh, gimana sih teman-teman? Teman-teman saya ini orangnya nggak galak loh. Gimana sih? Aduh, gimana sih?
ini seperti ini. Ya, Hasan, selamat siang, Bang. Abang Muslim, Bang. Iya Bang, Oke, silakan Bang. mau nanya Apa? Bang Edis. Ya, nanya apa Bang? Saya kan Katolik nih. Oh, Abang Katolik, pikir saya Muslim. Tadi Abang bilang Muslim, gimana Abang ini? Abang Muslim, iya. Saya Katolik, gimana Abang ini? Ah, silakan Bang, Abang Katolik, terus gimana Bang? Kenapa Katolik sama Kristen itu bertentangan Bang Edis? Enggak bertentangan, Maksudnya Bang. bisa Begini, apa? yang membikin pertentangan itu adalah denominasi. Makanya, Bang, Tuhan Yesus itu tidak pernah bikin denom. Rasul Paulus ketika menulis suratnya, dia berkata begini, adakah ini pengikut Apolos, adakah ini pengikut Paulus? Nggak ada, Bang. Jangan beda-bedakan, Bang. Kita ini semua umat Tuhan Yesus. Jangan ada denom di antara kita, Bang. Yang bikin Kristen itu ribut adalah denom. Jangan menjunjung tinggi denom, Bang. Kita junjung nama Tuhan Yesus. Begitu loh. Selama ajarannya bersesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu artinya umat Tuhan Yesus. Nah sekarang Bang, banyak orang menjunjung tinggi denom. Barang siapa yang tidak, ini misalnya RK nih. Pernyataan RK itu tidak biblikal. Contohnya dia bilang begini, siapa yang tidak sesuai dengan Bapak Gereja, sesat. Nggak ada, itu bukan ajaran Kristen, Bang. Ajaran Kristen itu siapa yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Coba, mana yang benar? Barang siapa yang tidak sesuai dengan ajaran Bapak Gereja adalah sesat, atau barang siapa yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus adalah sesat. Yang mana yang paling tepat? Nggak paham Bang. Ya susah kalau begini kita diskusi. Masa Abang nggak paham? Gini loh Bang. Yang menjadi otoritas kita itu adalah Alkitab, firman Tuhan. Yang menjadi otoritas kita itu adalah Tuhan Yesus. Abang setuju itu? Setuju Bang. Oke. Jangankan Bapak Gereja Bang, malaikat dari sorga kalau mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan yang diajarkan Tuhan Yesus, maka dia sesat nggak? Sesat. Iya. Jadi jangan otoritas kita itu, Bapak Gereja otoritas kita itu Tuhan Yesus. Begitu loh. Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian karena dia mengambil, ya, dia mencuri melanggar kekudusan nama Tuhan. Yang dia seharusnya Tuhan, dia bilang, tapi dia bilang aku. Haruskah aku? Kata Musa. Itu salah dia bilang begitu. Jadi nggak boleh kita itu ada kata aku di sini Bang. Tetapi harus perkataan Tuhan Yesus. Begitu loh Bang. Jadi jangan dipelintir-pelintir apa yang ada dalam Alkitab itu. Barang siapa yang tidak sesuai dengan konsili, sesat. Nggak ada di dalam Alkitab begitu. Barang siapa yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu yang benar. Begitu Bang. Jadi jangan mencuri kekudusan nama Tuhan. Jangan menempatkan Bapak Gereja lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Jangan menempatkan konsili lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Abang setuju dengan itu? Setuju Bang. Iya gitu kita Bang. Jadi jangan ada denom-denom Bang. Denom-denom itu adalah buatan pencipta golongan-golongan gereja. Begitu Bang. Seperti itu. Kita sekarang intinya itu Bang, merujuk kepada Tuhan kita. Oke, Bang Edis. Makasih Bang Edis.
Iya, sama-sama Bang ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, maka pengajaran tersebut jangan diterima. Oke, abang mau apapun terserah. Abang mau ini, mau A, mau B, mau C. Sesuai nggak dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Nah, sekarang abang mengaku Katolik. Saya mau tanya dulu sama abang. Kita diskusi nih, ya. Bang, yang menjadi otoritas Bang di dalam agama Anda itu Bapak Gereja atau Tuhan Yesus? Gimana Bang? Yang menjadi otoritas, yang menjadi sosok yang kepadanya Anda itu harus taat, itu Tuhan Yesus atau Bapak-Bapak Gereja, atau Santo-Santo, atau Romo-Romo. Siapa yang lebih berotoritas? Siapa? Tuhan Yesus. Iya, jangan abang bikin Romo lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Begitu juga di Protestan. Mau Protestan, mau apa kek? Jangan Anda bikin pendeta lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Mau dia Romo, mau dia pendeta, mau dia malaikat pun, tidak boleh Anda bikin lebih tinggi mereka daripada Tuhan Yesus. Setuju dengan saya? Iya, begitu Bang. Iya. Jadi apapun yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu yang kita pegang. Apapun yang diajarkan oleh pendeta, Romo, selagi bersesuaian dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, kita terima. Begitu. Saya mau tanya dulu sama abang nih, pertanyaan. Tapi jangan marah ya, saya bukan mau memperdebatkan denom-denom. Tapi ini yang terjadi, yang saya lihat yang diajarkan oleh RK. RK itu mengajarkan katanya Musa itu menyembah patung katanya, kata RK. Begitu. Coba saya tanya sama Anda Bang. Adakah, coba ya, saya mau kasih dulu contoh-contoh sama abang nih ya. Contoh-contoh. Jangan tersinggung ya yang lain ya. Teman-teman, saya di sini tidak membeda-bedakan denom. Ya, saya tidak membeda-bedakan denom. Ingat, bagi saya mau Anda Protestan, mau Anda Katolik, selagi Anda memegang teguh ajaran daripada Tuhan Yesus, kita sama, kita tidak berbeda. Ya, cuman saya mau tanya kepada abang nih, abang kan Katolik ya, oke? Ya Bang. Baik, saya mau tanya soal ini Bang ya. Bertanya saya Bang, jangan dianu dulu nanti bilang, sesat. Jangan bilang gitu ya Bang ya. Coba, saya mau tanya sama abang nih ya. Sabar. Saya hanya bertanya Bang, jangan nanti dibilang dihakimi. Saya mau tanya. Bang, saya mau tanya sama abang. Menurut abang, apakah Tuhan Yesus pernah mengajarkan yang begini? Tidak Bang. Tidak. Bang, abang mau Katolik Bang, saya bangga sama abang. Abang mau masuk Kristen apapun, tidak peduli saya dengan denominasi. Yang penting, abang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Bukan apa yang diperintahkan oleh pendeta, bukan apa yang diperintahkan oleh pemuka-pemuka agama. Mau dia pemuka agama apapun Bang, kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, abang siap nggak untuk memegang apa yang diajarkan Tuhan Yesus saja? Siap Bang. Iya gitu abangku. Gitu Bang. Ya. Jadi Bang, kembalilah kepada pengajaran Alkitab. Bukan kembalilah kepada pengajaran pendeta. Salah Bang. Ada memang selip-selip sedikit, tapi itu berbahaya Bang. Jangan kembali kepada pengajaran pendeta. Pendetanya Protestan. Jangan kembali kepada pengajarannya Romo. Tapi kembali ke pengajaran Tuhan Yesus. Begitu loh. Siap Bang. Jadi tidak boleh mengajarkan ajaran pribadi, harus mengajarkan ajaran Tuhan kita Yesus. Gitu ya Bang ya? Abang setuju dengan itu? Ya Bang. Baik, terima Setuju kasih. Bang.
Ya, bagus Bang. Abang Katolik, sip, mantap. Ya, selagi pengajarannya Abang Protestan, mantap. Selagi pengajarannya sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Begitu Bang. Kita nggak ada denom-denoman Bang. Seperti itu. Oke? Hanya itu, ada yang mau disampaikan lagi? Bang Edis. Sama-sama Bang. Oke, saya turunkan ya. Siap. Hanya itu, ada yang mau disampaikan? Karena RK itu mengajarkan, katanya Musa itu mengajarkan nyembah patung. Sejak kapan Musa ngajarin nyembah patung? Pembuatan kerub, ya, memang ya di dalam Alkitab dikatakan buatlah, ya, di dalam tabut perjanjian itu, ya, ketika Tuhan berfirman, ya, menaruh rohnya, dibuatlah di situ sebuah tabut, ya, tabut perjanjian itu. Di dalamnya ada loh batu, ada mana, ya. Dan di situ memang diukir yang namanya kerub. Ya. Dan disitulah Tuhan menampakkan diri. Di atas kerub itu Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepada Musa. Ya. Tidak ada di situ dikatakan bahwa Musa menyembah-nyembah kerub itu. Kita itu harus hati-hati terhadap pengajaran Alkitab, teman-teman ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik, ada Nuryati Borug. Kita kasih naik, ada tekan kamera ya, Nuryanti. Halo Nuryanti. Halo Amang. Ya halo, tapi belum bisa menyalakan kamera loh. Iya lo Amang, semangat terus Amang. Ya. Jangan mau apa. Saya hanya setengah detiknya Mang. Semangat. Ya, terima kasih, saya turunkan Amang, ya. Semangat. Turunkan aja Mang. Oke, baik, saya turunkan. Ya, ayo silakan. Ayo, bagi teman-teman yang tidak sependapat atau menganggap bahwa apa yang saya utarakan itu salah, tidak benar, silakan naik ke sini. Saya kasih kesempatan ngomong. Saya nggak panik kalau ada orang ngomong begitu. Dengan saya timpa-timpa suaranya pakai mikrofon basoka begitu. Saya nggak seperti itu. Saya tidak panikan begitu, ya. Macam si Rudi yang suaranya digede-gedein, suaranya busuk gitu kan. Atau RK kalau ada orang ngomong ditimpa suaranya karena ketakutan kalau orang ngomong. Jangan begitu jadi orang. Channel saya enggak. Channel saya itu fair. Datang kemari, ngomong, gantian kita ngomong, fokus kepada tema. Ayo, silakan. Inilah fairnya channel saya. Yuk, silakan. Kita kasih naik, ada Jorse Dosan. Ya, silakan Jorse Dosan. Bang, tidak setuju dengan saya. Aduh, gimana yang di YouTube nih? Dengar ini, saya sebenarnya Bang Edi, saya sampai di Amerika kemarin mau ketemu tapi tidak ada WA. Abang kemarin di sini? Saya di San Francisco kemarin. Oh, San Francisco. Jauh Bang dari sini San Francisco? Iya ya. Ya, jadi saya setuju apa yang... Saya memang dari Katolik awalnya. Tidak perlu Abang pindah-pindah denom, Bang. Menjadi seorang Katolik, jadilah seorang Katolik yang sejati gitu, Bang. Saya di sini tidak menyarankan untuk pindah-pindah denom, begitu, Bang. Mari kita perbaiki gereja kita masing-masing. Jikalau gereja kita mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus, itu tugas kita, Bang. Begitu. Tugas kita membenarkan kalau ada pengajaran-pengajaran di gereja kita yang tidak biblikal. Begitu. Jangan keluar dari gereja. Berarti Abang biarin nanti itu begitu terus. Gitu, Bang. Enggak, memang karena saya memang harus kembali percaya dengan seperti tadi
Bang Edis bilang itu udah mantap. Saya lebih bagus ikut ajaran Yesus daripada ikut ajaran dunia. Betul Bang, betul. Mau dia apa kek, mau dia romo, mau dia pastor, mau dia pendeta, apapun, kalau bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus, begitu Pak. Ya, saya kenalkan Bang Edis, saya memang udah jadi pendeta 20 tahun sekarang. Oke. Jadi saya senang dengan apa yang saya tidak pernah komen, tapi saya setuju dengan Bang Edis. Karena apa yang diajarkan itu betul. Karena kita harus kembali kepada ajarannya Kristus, bukan ajaran manusia. Betul. Karena pemikiran manusia itu bisa saja nyelinap sedikit-sedikit masukkan ajaran mereka untuk mendewakan manusia, tidak bisa. Betul. Harus Yesuslah nomor satu. Betul. Saya dari Oke. dulu begini Bang, sedikit ya saya kasih tahu. Saya suka orang yang segala sesuatu harus dari Alkitab. Karena kita punya sumbernya firman Tuhan, tidak bisa sumber yang lain. Betul. Tidak bisa bapak gereja, siapapun, seperti tadi bilang pendeta juga nggak bisa. Jangan mengkultuskan pendeta sebagai orang yang hebat, tapi kultuskan Yesus itu sebagai orang yang nomor satu yang menciptakan kita. Betul. Makanya di dalam Alkitab Bang, seorang nabi dia tidak boleh berkata begini, beginilah firmanku. Nggak bisa. Begitu. Seorang nabi berkata, beginilah firman Tuhan. Ah, gitu kan? Pastor, pendeta, romo juga harus begitu. Beginilah firman Tuhan. Begitu. Jangan beginilah ajaranku, denomku. Denom jadi malahan dibahas. Begitu. Jadi Bang Edis, ini kan saya 2027 ke Amerika lagi. Bulan Oke, Juli. besok boleh Bang, mampir-mampir kemari Bang ya. Tapi di daerah mana itu? Saya di daerah Riverside. Oke. Jadi gini Bang Edis, satu lagi. Walaupun kita dengar tapi ada satu pemahaman Bang Edis itu saya suka ikuti. Karena saya memang lebih suka yang seperti tadi, denom itu yang membuat orang sampai kepalanya gaduh itu. Karena mereka tidak kembali kepada ajaran Yesus. Kalau ikut ajaran Yesus, betul, kita pasti mengerti. Nah, karena pemahaman-pemahaman doktrin ini tadi, ajaran-ajaran yang membingungkan. Padahal udah ada Alkitab. Alkitab itulah nomor satu untuk bisa membuat kita untuk mengerti ya. Betul. Jadi Bang Edis, terima kasih banyaklah. Saya pun ikuti terus pemahaman saudara. Jadi saya setuju dengan saudara bahwa semua harus kembali kepada Yesus. Kalau manusia seperti tadi pendeta sekalipun, mau romo sekalipun, mau bapak gereja kah, bapak kudus kah, tidak penting. Yang lebih penting adalah ajaran Yesus. Baik. Kalau kita mengerti. Saya akan bacakan surat Rasul Paulus ya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 1 ayat yang ke-12 ya. Kepada orang-orang yang mempromosikan denom-denom ya. Heran sekarang ini kok denom aja yang dibahas-bahas ya lah. Baik. Saya akan bacakan ya. Nih, saya balikan dulu kamera saya ya. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu, ataukah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ya, jadi marilah teman-teman kita itu kembali pada pengajaran Alkitab. Karena saya banyak lihat orang komen-komen, pokoknya ini denom ini masuk surga. Begitu, Pak. Yang masuk surga itu cuma ngikut Yesus. Betul. Karena Yesuslah jalan satu-satunya. Betul sekali, kebenaran. Bang. Tidak ada. Oke. Hanya Jadi, itu, Bang ya. Bang Edis. Ya, makasih banyak ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati, Bang. Terus. Saya turunkan nih, Bang ya. Ya. Oke.
Oke, teman-teman sekalian, coba ya kita ambil yang kontra nih ya. Tolong teman-teman gantian ya teman-teman ya, yang kontra. Supaya channel ini itu bisa fair. Di dalam pengadilan, janganlah kita hanya mendengar dari keterangan jaksa saja. Kalau jaksa yang ngomong, ya pastilah terdakwa itu udah pasti salah. Maka kita harus mendengarkan dari pihak yang berbeda. Nah, makanya teman-teman ayo silakan. Saya beri kesempatan loh ya. Yuk. Coba tolong di kolom komentar Bang. Saya berbeda denganmu Bang. Ayo silakan yuk. Gimana yuk? Coba yang ngomong-ngomong bertobat kau Edi saksi Yehova. Coba naik ke sini lah. Begitu, jangan hanya sekedar di kolom komentar. Begitu, ayo silakan. Ayo silakan. Kalau komen jangan cuma sekali ya teman-teman ya, karena pasti ketutup langsung. Kalau komen jangan sekali, karena nanti pasti ketutup. Coba ini Gracias, katanya sesat ke mana? Coba ada nggak? Nggak ada, tuh. Ada teman-teman, coba yuk. Mana ada? Wah, hampir nggak ada tuh. Ayo silakan. Mana yuk. Lone Wolf ini termasuk sahabat Edis TV yang lama ya, Lone Wolf itu ya. Dan dia berkata seorang Romo namanya Patrice Allegro ya, Patrice Allegro. Itu Romonya si RK itu. Romonya RK itu bilang bahwasanya Tuhan Yesus itu punya Tuhan, tapi RK lagi nggak mau itu. Mau. Saya punya satu gambar nih yang bagus ya buat kita ini. Ini gambar yang sangat biblikal. Saya balikan dulu kamera saya ya. Nih, saya kasih gambar. Nah itu. Bisa nggak teman-teman baca itu? Yesus bukan seorang ateis. Gitu. Yesus bukan seorang ateis. Dia bahkan Tuhan kita Yesus, dia manusia yang paling taat dan saleh. Begitu. Itu pernyataan-pernyataan yang biblikal. Ketika Anda membaca Alkitab, pastilah Anda akan menemukan di situ bahwa sosok Yesus, Sang Mesias, itu adalah sosok yang taat dan saleh. Begitu. Tapi RK mengatakan, oh tidak, Yesus tidak bertuhan dia. Dia nggak pernah berdoa, ya, dia tidak bukan manusia, dia Tuhan sendiri bukan manusia dia. Begitu, ya. Makanya berat nih. Tapi saya punya satu gambar buat RK nih teman-teman ya. Ini gambar cocok banget. ini. Nah, ini dia. Sedikit saja kita senggol. Dulu kerja saya upload video debat Edis TV dan pasang nomor rekening saya. Ya betul. Memang betul itu. Coba bilang sama RK. Tanyain sama RK. RK, bener nggak dulu kamu itu kerjanya itu nguploadin video debatnya Edis TV, terus kamu pasang di situ nomor rekening atas nama Mike. Ya, karena memang itu kerjanya. Begitu. Tapi sudahlah ya, nggak usah lah kita ini. Ya semoga mereka mau bertobat, gitu aja lah ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Jangan kita bully lah, Ayo silakan yuk. Kita kasih naik ada Rakat Borneo. Yuk.
Rakat Borneo. Silakan Rakat Borneo, nyalakan kamera dulu, Bang. Oke, siap Bang Edis. Apa kabar Bang Edis, sehat? Kabar baik, Bang. Puji Tuhan, sehat. Gimana, Bang? Ini Bang, saya cuma ingin mau menyampaikan. Awal mula itu saya sangat respect sama Bang Edis selama diskusi debat. Bang Edis itu cerdas dalam mengulang-ulik Al-Quran, itu saya angkat topi lah. Tapi tibalah saatnya itu di mana Bang Edis berdiskusi dengan Romo Cafe. Itu saya bilang apa ya? Yang ya, semalam, Bang, ya. Mungkin Bang Edis harus betul belajar banyak lagi. Apa itu, Bang? Jujur saya akan mengatakan bahwa awalnya saya bilang Bang Edis cerdas, tapi tadi malam saya bilang Bang Edis botol sekali, botol yang akut. Gak apa-apa, Bang. Kalau pendapat pribadi itu gak masalah. Bodohnya di mana itu, Bang? Saya pengen tahu bodohnya di mana. Abang dari Katolik ya, Bang, ya? Abang nggak merasa ya, makanya saya mau bertanya gitu, dijelaskan dulu botolnya, bodohnya di mana. Yang pertama, Anda mengatakan bahwa Yesus itu ateis. Yang kedua, bahwa Anda mengatakan satu-satu dulu, Bang. Tuhan. Satu-satu dulu, Bang. Kalau Anda bertanya bahwa botolnya di mana, saya akan menjelaskan semua kebotolan itu. Iya, tapi satu-satu, Bang. Satu-satu dulu. Di mana saya mengatakan bahwa Yesus seorang ateis? Justru saya bertanya, apakah Yesus seorang ateis? Itu yang saya tanya. Berarti abang yang botol kalau begitu caranya. Kenapa? Coba diputarkan dulu itu. Pernyataan saya bahwa Yesus seorang ateis, coba. Enggak. Kenapa Anda menanyakan itu? Artinya Anda sedang berpikir bahwa Yesus itu ateis. Begitu. Sedangkan Saya dia adalah bertanya, Theos sendiri. apakah Yesus seorang ateis? Karena menurut mereka Yesus tidak punya Tuhan. Orang yang tidak punya Tuhan itu ateis, betul nggak? Orang yang tidak punya Tuhan itu ateis, itu benar. Oke, Yesus manusia Tuhan. tidak? Yesus sendiri adalah Tuhan. Oke, apakah dia manusia? Dia benar-benar manusia. Oke. Karena dia sebentar, Bang. Atau abang ngomong dulu, coba silakan. Saya kasih kesempatan. Silakan mau bertanya, mau mendikte pun boleh. Silakan. Baik. Saya tanya dulu, Bang, ya, abang Katolik ya? Ya. Oke, baik. Di sini kita tidak bicara denom, Bang. Tapi kalian yang selalu bawa denom. Karena di Romo Cafe itu membidat-bidatkan atau menyesat-nyesatkan Protestan. Saya mau tanya dulu, apakah menurut Anda Protestan itu sesat? Sama seperti Romo Cafe? Ya, mungkin. Kalau Anda jangan mungkin, Bang. Anda nggak punya pendirian. Apakah menurut kalian Protestan itu sesat? Protestan sesat ya? Ya. Baik. Apa? Kita kasih tepuk tangan dulu biar semangat ya. Gini, Bang. Begini, Bang. Saya di dalam diskusi tersebut tidak pernah mengatakan bahwa Yesus seorang ateis. Saya bertanya kepada orang-orang tersebut, apakah Yesus seorang ateis? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus punya Tuhan. Saya mau tanya kepada Anda, kalau orang tidak beragama, tidak pernah berdoa, tidak percaya dengan yang namanya kuasa dari surga, orang tersebut dikategorikan sebagai seorang ateis. Setuju tidak? Setuju. Apakah Yesus seorang manusia? Manusia. Apakah dia berdoa? Dia berdoa. Apakah dia menyembah kepada Bapa di surga? Dia sedang tidak menyembah kepada Bapa di surga. Berarti Yesus tidak pernah menyembah Bapa di surga? Enggak. Baik, ya ini seperti ini. Baik, saya tunjukkan ya. Kalau saya tunjukkan ayatnya gimana nanti kira-kira kalau Yesus menyembah? Ya tunjukkan aja. Baik. Ayat dari mana itu, Pak? Ya dari dalam Alkitab lah, gimana? Oke, Yesus berdoa diakui, Yesus menyembah tidak diakui. Baik, saya balikan kamera saya, Bang, ya. Sabar ya, Bang, ya. Bentar.
Sabar bang, jangan buru-buru lah bang, jangan marah-marah lah bang. Masa abang marah-marah sih bang, aduh bang, jangan marah-marah begitulah. Aduh. Sabar ya bang ya, tenang bang, jangan marah-marah bang ya. Jangan lari bang, aduh, ini internet saya lagi lemot ini bang. Waduh, gimana ini, aduh. Kok lari dia teman-teman, coba teman-teman panggilkan dia lagi sebentar. Saya kasih lihat lagi ya. Mana ini dia? Waduh. Siapa tadi namanya teman-teman? Waduh, nggak saya turunkan. Saya lagi buka ini, teman-teman ini suka loading teman-teman. Saya tidak tahu kenapa, kalau di sini, kalau kita membuka apapun, web apapun, kalau ada kata Allah-Allahnya itu suka lemot. Nggak tahu apakah diblokir atau bagaimana gitu loh. Waduh, Herman saya ini, kenapa dia lari, saudara-saudara? Aduh, padahal belum kelar tadi. Coba tempat yang mewakili dia, coba siapa tadi? Yang mewakili dia tadi siapa? Coba yuk, silakan. Yang mewakili. Borneo. Oke, sebentar saya cek dulu. Siapa tahu dia ada lagi. Coba teman-teman suruh dia naik lagi teman-teman. Yang seperti itu yang saya tunggu-tunggu, yuk. Mana? Jadi mereka ini teman-teman, mereka ini berpaham yang namanya gnostisisme. Sebenarnya mereka ini adalah orang-orang Oneness yang belum menetas begitu. Iya, mereka adalah orang-orang Oneness yang belum menetas begitu. Karena mereka tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus menyembah Bapa di surga. Enggak diakui itu sama mereka. Enggak, Tuhan Yesus enggak menyembah Bapa. Aduh. Yuk, silakan yuk. Ini si Periansa ini datang lagi. Itu. Ya, silakan Periansa. Silakan Periansa. Halo Periansa. Teman-teman, saya tidak turunkan loh ya, saya tidak turunkan. Coba naik lagi, yang tadi siapa namanya? Coba yuk, biar selesai. Karena memang semalam, teman-teman, saya itu kadang-kadang perlu hiburan juga ya. Jadi kadang-kadang saya itu suka scroll begitu. Nah, sampailah saya di suatu channel, ya channel kecil begitu ya, namanya si Romo siapa begitu. Kemudian saya ditarik. Nah, saya ngapain kesini? Saya bilang, ngapain saya ditarik? Saya bilang. Coba tonton videonya, saya nggak tahu siapa yang nyimpen video penuhnya itu ya. Lalu kemudian akhirnya membahas akhirnya mereka tidak mau mengakui itu. Padahal romonya yang namanya Patrice Allegro itu sudah mengakui Yesus punya Tuhan. Heran. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Saya pilih dulu ya teman-teman ya, saya pilih dulu. Ini si Sofian lagi nih. Sebentar teman-teman. Kita kasih naik ada sabar ya, sabar. Saya pilihin dulu ini akun-akun yang orisinil. Arafun. Ya, silakan Arafun. Nyalakan Arafun. Nyalakan teman-teman, saya tidak gigit loh teman-teman, saya tidak menggigit.
naiklah kemari ngomong lah. Saya pelan-pelan aja lah. Saya kayaknya harus menurunkan intonasi saya ini biar orang-orang nggak ketakutan. Yuk. Jangan adu domba. Saya nggak ngadu domba. Yang ngadu domba itu si RK. Gitu. Saya tuh nggak pernah membahas-bahas itu gitu loh. Yuk silakan. Yuk. Saya tidak pernah mengadu-ngadu domba di sini. Jangan mengatakan saya mengadu domba. Yang saya katakan adalah marilah kita kembali kepada pengajaran yang Alkitabiah. Marilah kita kembali kepada pengajaran yang sesuai dengan pengajaran Alkitab, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, begitu. Bukan sesuai dengan yang diajarkan pendeta atau sesuai dengan yang diajarkan pemuka-pemuka, entah romo, entah uskup, entah apa. Coba di mana di dalam ajaran Alkitab itu, marilah kita kembali kepada pengajaran uskup. Nggak ada. Mau aja kamu dikerjain. Coba dalam Alkitab, marilah kita kembali kepada pengajaran pastor. Nggak ada. Marilah kita kembali kepada pengajaran pendeta. Nggak ada. Mana sih? Ayo silakan. Kita kasih naik ada. Oh ini Pak Alek nih. Kayaknya udah pernah ini naik ke sini. Ya silakan Pak Alek. Nyalakan kamera dulu Pak Alek. Halo Pak Alek. Shalom. Shalom Pak Alek. Apa kabar Pak Alek? Baik, selamat siang Ya. Pak Edis. Semalam, boleh saya langsung Boleh. poinnya? Malam saya naik di Cafe Romo ya. Kebetulan Bang Edis sudah turun ya. Jadi saya ikutin lalu mereka berbincang. Saya ikut mendengar dan saya mencoba untuk naik ya. Saya mencoba untuk naik tapi nggak dikasih ya. Itu yang pertama. Demikian juga di Komanya RK. Tapi di RK saya juga dikasih naik tapi langsung diturunin. Nah ini teman-teman ya, saya boleh berpesan sedikit bahwasanya sangat kita sesalkan seorang Romo Cafe yang kemudian dia menaikkan bom-bom ya, menaikkan bom-bom sampai dia mengatakan bahwa Edis TV sesat, lalu dikatakan juga saksi Yehova atau setengah Tritunggal ya. Saya ingin sampaikan ya, ini udah justru kalian yang sesat ya. Saya ingin sampaikan tegas di sini, kalau memang berkenan nanti saya naik di tempatnya tim Romo Cafe. Saya bukan mau membela Edis TV, tidak. Saya bukan hanya menyatakan bahwa Edis TV saya pengikut, Edis TV juga tidak ya. Kita semua pengikut Tuhan Yesus. Itu Bang Edis. Ya. Tapi teman-teman yang kemarin menyatakan hal-hal yang negatif tentang Edis TV itu karena kalian nggak mengikuti Edis TV secara terus-menerus. Sehingga kalian tidak mengerti. Saya tidak melihat seorang Edis TV ini seorang saksi Yehova, tidak. Kenapa? Karena saya sering mengikuti Bang Edis. Ya Bang Edis ya. Bang Edis sempat selalu katakan bahwa ketika Bang Edis membahas tentang Yesus punya Tuhan, itu ketika berdiskusi dengan RT 06. Jadi Bang Edis jelaskan berulang-ulang, lihat konteksnya, lihat situasinya, seperti itu kan, betul ya? Ya. Ya. Jadi Bang Edis harus segera cepat menjawab dan lain sebagainya, dan itu benar. Saya mengikuti pada waktu itu debat sama siapa Bang Edis? Kan yang kemarin dibahas oleh Romo Cafe itu tentang Yesus punya Tuhan kan? Videonya di mana sih ya? Ada yang punya video penuhnya. Soalnya saya cari-cari videonya nggak ada yang video penuh. Soalnya kayaknya takut mereka ngupload video penuhnya. Oke, izin saya lanjutkan ya. Saya ingin sampaikan bahwa ketika itu Bang Edis menjawab, apakah ketika di dunia sebagai manusia Yesus punya Tuhan? Kalau nggak salah begitu. Kalau nggak salah. Dan itu benar. Jawaban daripada Bang Edis itu benar. Oke ya. Saya sepakat dengan Bang Edis. Kita jangan sampai dikotak-kotak oleh denom. Ya. Betul yang dikatakan Bang Edis. Hanya saja lebih parahnya lagi
malah seolah-olah bersukacita gitu, malah seolah-olah Ya, begini, Pak Alex. Sedih saya bang, sedih saya. Ya, nggak apa-apa. Sedih saya. Makanya gini Pak Alex, saya itu punya rencana, saya ingin mengambil atau merekrut 3 orang yang dia seorang apologet supaya saya promosikan, supaya dia punya channel besar dan dia bisa berapologet begitu. Artinya saya pengen ada 3 orang yang berasosiasi resmi dengan saya. Jadi tim asli bentukan saya begitu. Banyak orang yang memfitnah bahwasanya Ibu Reda dan teman-teman itu tim bentukan saya. Ini kan fitnah yang sangat nyata begitu loh. Saya sudah bilang begini ya. Kak Reda dan teman-teman itu netizen yang mereka itu atas kesadaran sendiri, atas kemauan sendiri, memiliki pandangan mereka sendiri untuk mengutarakan isi pikiran mereka. Kok bisa-bisanya difitnah bahwa saya yang membentuk mereka? Nggak pernah ada itu. Nah, justru sekarang saya malah pengen tim asli bentukan saya, apologet-apologet, untuk menjawab para, ya saya katakan kecoa-kecoa. Mohon maaf ya, saya harus mengatakan kecoa-kecoa. Karena apa? Karena tabiatnya memang seperti kecoa. Jadi mereka senangnya kumpul begitu. Kumpulkan dulu pasukan. Ya, pasukan 1 baris begini. 3 baris. 5 teman. Nah, baru mereka saling memuji diri. Puji saya dong. Nah, baru kesini. Puji saya. Oh ya, kita benar. Hore. Nah, sebenarnya begini Pak Alex. Saya tidak mau ketularan channel saya jadi begitu Pak Alex. Makanya sebenarnya tadi yang siapa tadi yang dari nambah pakai Borneo tadi. Pengen saya ajak ngobrol, tapi dia keburu kabur. Katanya Tuhan Yesus tidak menyembah Bapa di surga. Oke. Gitu loh. Oke. Baik, saya tanggapi yang satu itu dulu ya untuk teman-teman. Hati-hati juga. Kita kan nggak tahu, kita ketemu di media sosial, kita nggak melihat KTP-nya kan, apakah dia benar Katolik atau bukan, tidak juga ya. Yang pertama ya, belum tentu ya. Jadi itu perlu kita cerdas di situ. Lalu kemudian yang sangat saya sesalkan, ya kemudian bom-bom naik, diundang. Oh iya, saya tahu itu. Saya tahu itu kok. Iya. Tadi malam. Ya. Jadi teman-teman bisa melihat dan membandingkan siapa seorang Edis TV dan siapa bom-bom. Ya kan? Kita tahu sendiri ya, orang nggak seperti itu ya, bom-bom ya. Sebentar-sebentar diludahin, lalu katakan binatang. Aduh. Iyalah. Tapi beginilah Pak Alex, begini Pak Alex, supaya kita juga jangan jadi mirip-mirip seperti mereka ini. Diambil orang untuk bela-belain, lalu mereka saling membela-bela diri ya. Supaya jangan seperti itu Pak Alex. Kita kasih aja dulu kesempatan kepada mereka Pak Alex ya. Bentar, sedikit lagi ya. Oh ya, silakan. Silakan Pak Alex. Medis bahwa seperti ini ya. Apa yang telah kalian itu ya memberikan amunisi orang sebelah untuk menyerang Bang Edis. Dan itu tolong direnungkan baik-baik, ya. Direnungkan baik-baik. Apakah demi kepentingan follower atau channel atau penonton, kalian rela seorang Edis TV ya mendapatkan serangan-serangan yang seolah-olah menjadi bahan tertawaan daripada RT 06. Betapa botolnya kalian. Saya minta maaf, Ya. Bang Edis. Mereka begitu, mereka tidak peduli nanti bagaimana kesannya dari RT sebelah. Mereka tidak peduli itu. Mereka yang penting itu adalah dengan cara melawan Edis TV nanti terbanglah paus. Itu tujuannya. Makanya sebenarnya mereka kuar-kuar setengah mati. Kalau ada paus terbang, akhirnya. Perhatikan aja. Memang begitu kok karakternya. Oke lah Pak Alex, supaya tuh kan udah terbang paus. Nanti si RK nanti itu kalau dia itu. Gini. Pak Alex, Bang Edis terakhir, terima kasih ya. Terakhir dari saya, tetap semangat Bang Edis. Ya, saya mau saksikan di sini bahwa saya sangat tidak pernah melihat Edis seorang saksi Yehova. Tidak. Ya, Edis. Pak Alex, di sini itu begini Pak Alex. Begini Pak Alex, di sini itu tetangga saya di sini, beberapa rumah dari sini, 1 rumah dari sini, itu satu gereja sama saya.
Terus kemudian yang waktu saya kemarin di sini peresmian itu teman gereja saya banyak dan nggak ada pun mereka bilang itu gereja ini gerejanya ke gereja Saksi Yehova, nggak ada. Itu edit begitu. Ya, sedikit lagi, sebentar Bang Edis, tolong saya kasih waktu biar lega hati saya ya. Bahwa saya tahu tentang Saksi Yehova ya. Saksi Yehova yang mana tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, kan begitu ya. Tapi Edis TV nggak demikian. Ya, saya tidak pernah ke gereja Saksi Yehova. Ya, bahwa Edis TV selalu menyatakan dengan tegas bahwa Yesus itu Tuhan, dan jawaban daripada itu ketika itu situasional, dan kita harus melihat konteksnya ketika Bang Edis berdiskusi dengan RT 06 dan harus menjawab tentang apakah Yesus punya Tuhan, dan itu benar Bang Edis. Baik. Saya sepakat. Oke, baik ya Pak Alek ya. Kita kasih kesempatan kepada mereka ya. Baik. Terima kasih ya, sama-sama. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan berkati juga Pak Alek. Ya, saya turunkan. Ya. Jadi teman-teman ya, supaya channel saya tidak seperti channel mereka ya, diundang kecoa 1, kecoa 2, kecoa 3, kecoa 4, kecoa 5, kecoa 6, kecoa 7, terus marilah kita saling memuji diri kita sendiri. Enggak. Channel saya ini di dalam perdebatannya memberikan fasilitas kepada orang-orang yang kontra dengan saya. Nah, tadi ada seseorang yang namanya tadi di belakangnya ada Borneo tadi. Coba tolong naik kembali teman-teman. Saya tidak lihat dia ada di sini karena dia melarikan diri tadi. Coba. Yang seperti itu yang saya tunggu. Coba. Saya tidak lihat dia ada di sini. Coba tolong ya teman-teman ya, kalau saya kasih naik berarti teman-teman udah kontra dengan saya ya. Oke ya, coba saya kasih naik ada Nathan. Ya, silakan Bang Nathan. Nathanael. Kalau tidak kontra langsung saya turunkan. Supaya channel kita jangan jadi channel gosip. Ya, Bang Nathan kontra, Bang. Saya Kristen. Ya, Bang Nathan kontra dengan saya. Iya, Bang. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Silakan Bang. Waktu dan tempat saya persilahkan Bang. Di sini suara Abang tidak akan saya timpa dengan suara mic yang besar seperti tempatnya RK. Bang. Ini ada sesuatu ini Bang, Yesus dan Muhammad. Bisa saya bacakan langsung ya? Kupikir tadi Abang ada kontra yang sesuatu yang atas pernyataan-pernyataan saya, Bang. Maksudnya, saya akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menurut sudut pandang orang-orang Kristen yang saya katakan bengak begitu ya, alias nggak pernah baca Alkitab, itu pernyataan itu salah begitu loh. Makanya saya pengen memfasilitasi orang-orang tersebut supaya mereka bersuara dan didengar oleh ribuan orang. Begitu loh. Inilah kesempatan, inilah panggung bagi mereka orang-orang yang tidak punya panggung itu, saya kasih tempat untuk membuktikan kesesatan saya gitu, Bang. Oke? Okay? Ada, Bang. Ada. Ya, yang mana? Silakan. Kata mereka soal kematian Yesus, kata Abang kan tidak rencana Allah, itu rencana iblis, itu aja, Bang. Itu udah sering loh Bang kita bahas Bang. Masa itu lagi Bang. Udah terlalu sering itu kita bahas Bang. Oke, gak apa-apa lah kalau itu mau Anda Bang. Oke, begini Bang. Keinginan Bapa di sorga terhadap umat manusia terhadap Yesus itu apa Bang? Atau gini saja lah, gini. Abang percaya bahwa Bapa di sorga mengutus Tuhan Yesus ke dunia? Percaya Bang. Oke, apa yang Bapak inginkan supaya umat manusia lakukan terhadap Yesus? Membunuh dia atau mendengarkan dia? Mendengarkan Bang. Iya, ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dari surga yang terdengar. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, salibkanlah dia. Betul? Salibkanlah dia. Kata-kata itu nggak ada salibkan dia. Nah, kata-katanya
Ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia, betul? Betul Bang, betul. Jadi kalau ada orang yang mendengarkan Tuhan Yesus, berarti itu mereka tersebut melakukan kehendak Bapa di surga, betul? Benar Bang, benar. Nah, kalau ada orang melawan Yesus, apalagi membunuhnya, menyalibnya, berarti itu melawan kehendak Bapa di surga enggak? Melawan. Ketika ada seseorang melawan Yesus, tidak mendengarkan Yesus, atau bahkan membunuh Yesus dengan cara menyalibkan, berarti orang-orang tersebut itu melakukan apa yang Bapak inginkan enggak? Kalau itu Bang, kurang tahu aku Bang ya. Saya ulang lagi Bang ya, pelan-pelan Bang. Pelan-pelan kita ngobrolnya Bang, pelan-pelan. Bapa di surga menginginkan supaya semua manusia menerima, mendengarkan Tuhan Yesus. Setuju? Setuju Bang. Setuju. Kalau ada orang yang membantah Tuhan Yesus, kalau ada orang yang melawan Tuhan Yesus, apalagi membunuh atau menyalibkan, berarti orang-orang tersebut melakukan kehendak Bapa di surga atau melawan Bapa di surga. Melawan itu Bang. Iya, jadi orang-orang yang menyalib Tuhan Yesus, mereka itu melakukan kehendak Bapa di surga atau melawan kehendak Bapa di surga? Melawan. Iya Bang. Jadi penyaliban Yesus itu, Yesus dibunuh. Penyaliban adalah suatu perbuatan memakukan orang atau mensulakan orang ke suatu tiang. Betul? Betul. Kehendak siapa itu Bang? Atas kehendak orang-orang yang tidak mau ikut Yesus. Iya, orang-orang yang tidak ada di pihak Yesus, yang melawan Yesus, itu di belakang mereka itu Roh Kudus atau roh jahat? Roh jahat Bang. Roh jahat itu iblis atau Bapa di surga? Iblis Bang. Iya, berarti kehendak siapa untuk menyalibkan Yesus itu? Aduh, aku nggak tahu. Itu udah kita bahas berulang-ulang loh. Kan udah kusimpan Bang videonya Bang. Ada loh di profil Bang. Abang ke profil. Di situ ada video-video udah kusimpan Bang. Begitu. Begini Bang. Bapa di surga itu juga punya kehendak. Iblis juga punya kehendak. Kehendak iblis dengan kehendak Bapa itu nggak mungkin satu Bang. Kehendak iblis dengan kehendak Bapa itu pasti bertumbukan. Saya bandingkan nih Bang ya. Bandingkan boleh Bang? Boleh. Pendeta Atok itu kehendak Bapa penyaliban, bukan kehendak mendadak. Sebelum Yesus lahir udah dirancangkan kian, disalibkan untuk menebus dosa. Gini, supaya abang tidak mewakili seseorang, saya kenal Pak Mel Atok, kenal saya. Saya udah ketemu dengan Pak Mel Atok 2 kali. Bahkan kalau mau tahu sendal pink, tanya Pak Mel Atok. Pak Mel Atok dengerin. Jadi Pak Mel Atok itu tahu. Jadi itu bahkan istrinya Pak Mel itu dianuin sama si anu siapa? Si PC The King itu. Ini katanya itu istrinya Pak Mel Atok itu. Jadi Pak Mel Atok datang dengan istri, dengan teman ke rumah. Terus istrinya Pak Mel Atok itu dibilang difitnah sebagai sendal pink. Memang kerjaan orang ini udah nggak ada begitu selain menggosip. Begini Bang, supaya abang tidak mewakili orang lain. Coba gini Bang. Menurut abang nih, apakah kehendak Bapa di sorga dengan kehendak iblis itu sama? Berbeda Bang. Berbeda. Bahkan akan bertabrakan, betul? Betul Bang. Iya, selalu itu Bang. Nah, kehendak iblis adalah untuk membinasakan Sang Mesias, untuk mematikan Sang Mesias. Tetapi kehendak Bapa di sorga adalah untuk membangkitkan Sang Mesias. Makanya iblis, ya, senjata terakhir yang digunakan oleh iblis adalah mematikan Yesus. Tetapi, apakah iblis berkuasa? Apakah iblis menang? Dalam hari yang ketiga, Yesus bangkit, Bang. Seperti itu. Dan di dalam peristiwa penyaliban tersebut, ada suatu ketaatan.
ada suatu kesetiaan sampai mati, ada darah yang tertumpah. Nah, ketika darah Yesus tertumpah, apakah tertumpah karena berbuat dosa? Tidak, Bang. Tetapi tertumpah karena apa? Tertumpah karena menebus orang-orang berdosa. Ya, sebenarnya jawabannya kurang tepat kalau seperti itu. Gini, tertumpah karena pemberontakan orang-orang Yahudi yang tidak menerima Yesus. Begitu. Betul, Pak. Tetapi ia tetap setia, ia tetap taat. Ya, sampai ia mati. Nah, oleh karena dia mati sebagai orang benar, oleh karena Yesus Sang Mesias mati sebagai orang benar, darahnya tertumpah bukan karena kejahatan, melainkan karena dia setia kepada Bapa di sorga, maka kematiannya itu, darah yang tertumpah itu menjadi korban persembahan yang harum dan berkenan kepada Bapa di sorga. Kalau dulu imam-imam membawa darah lembu untuk menggandakan pendamaian, mereka membawa darah domba untuk mengadakan pendamaian, penyucian dosa. Yesus sebagai imam, dia tidak bawa darah lembu. Dia tidak bawa darah domba, tetapi darahnya dia sendiri. Begitu. Nah, dengan darahnya sendiri itu yang tertumpah, disitulah dia mengadakan pendamaian dosa. Begitu, Bang. Makanya kita ini, Bang, ditebus dosa kita oleh Tuhan Yesus, bukan oleh orang yang menyalib Yesus. Jadi orang menyalib Yesus itu tidak ada di dalam pikiran mereka, gua salib Yesus biar mengadakan pendamaian dosa. Bukan begitu. Semua yang menyalib Yesus, tidak ada mereka menyalib Yesus untuk membuat Yesus sebagai korban penebus dosa. Nggak ada. Yang mengadakan pendamaian dosa adalah Yesus, bukan orang. Jadi biar kita nggak bolak-balik, Bang, berpikirnya. Itu sudah saya bikin video khusus, Bang, soal itu. Jadi mampir ke YouTube ya, Bang, ya. Oke? Ya. Okay. Ada lagi nih, Bang? Satu-satu dulu, Bang, biar kita selesaikan pada yang lain ya. Oke? Oke. Abang nangkep nggak? Jangan Abang nggak nangkep lagi. Coba, gimana? Udah jelas kok nangkap rencana. Iya. Jadi tidak ada orang yang menyalib Yesus itu bermaksud supaya diadakan penebusan dosa. Abang sudah ngerti itu? Ada nggak orang yang menyalib Yesus itu saya salib Yesus biar menebus dosa? Ada nggak begitu? Mereka punya pikiran begitu? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Begitu. Tetapi apakah terjadi penebusan dosa di atas kayu salib? Terjadi. Tetapi yang melakukan penebusan dosa adalah Tuhan kita Yesus sebagai imam besar. Begitu. Bagaimana cara dia mengadakan penyucian dosa? Bagaimana cara dia mengadakan penebusan dosa? Dengan cara dia itu setia sampai mati. Kesetiaan dan kesalehannya sampai mati itulah yang dilihat Bapa dari surga sebagai kebenaran. Begitu loh. Makanya Bapa di surga itu menuntut satu orang yang melakukan kebenaran sampai setia, sampai mati. Gak ada yang sanggup, Bang. Adam jatuh, Daud jatuh, siapa? Semua jatuh, Bang. Jatuh ke dalam dosa semua. Musa jatuh. Semua jatuh, Bang, ke dalam dosa. Makanya oleh karena pelanggaran satu orang, oleh karena ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam yang pertama, maka semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi oleh karena ketaatan dan kesetiaan satu orang, maka kita semua beroleh pengampunan dosa. Seperti itu. Itulah keadilan daripada Tuhan itu, Bang. Seperti itu. Amin. Itu iman kita, Bang. Jadi kita itu ngerti benar dengan iman kita, begitu. Jangan jelasinnya itu bingung-bingung, gitu, ya, Bang, ya? Oke? Ya, Bang. Oke, baik. Terima kasih, Bang, ya. Aku turunkan dulu, ya. Oke, baik. Aku turunkan dulu. Ya. Silakan.
Halo Priska, silakan nyalakan kamera Priska. Priska, jangan asam lambung naik. Oh, Priska tapi lagi-lagi. Oke, Abang Kristen ya Bang ya? Ya. Oke, gimana Bang? Abang kontra atau sependapat dengan saya? Kalau kontra berarti langsung turunkan Bang. Gini loh, aku mau nanya nih. Jadi penyaliban itu ujian apa keharusan? Penyaliban itu ujian atau keharusan? Kepada Yesus gitu loh. Ujian itu penyaliban atau keharusan? Maksudnya gimana? Maksud Abang itu gimana? Saya kurang paham. Diuji kesetiaannya gitu loh. Atau memang harus dia disalib? Bagaimana menurut lain? Begini Bang, di dalam Alkitab itu tidak dikatakan bahwasanya kalau misalnya, ini saya kutip saja ya surat daripada Rasul Paulus ya. Ini sudah berulang-ulang sebenarnya Bang ya. Bentar. Saya balik dulu kamera saya Bang ya. Sabar Bang ya, sabar. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma. Ya. Oke. Roma pasal yang ke-11 ya Bang ya. Roma pasal yang ke-11. Ayat yang ke-12. Tapi sebelum yang ke-12 kita kasih dulu konteksnya. Mengenai pertanyaan Abang tadi ya, apakah penyaliban itu, apakah pemberontakan itu, pembunuhan Yesus itu adalah keharusan? Itu pertanyaan Abang kan? Atau ujian? Oke, baik. Itu sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus di sini Bang. Oke, saya bacakan ya Bang ya. Bangsa-bangsa lain selamat, gini. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Ini pertanyaan Abang itu begini. Apakah mereka itu harus tersandung dan terjatuh? Ini berbicara tentang orang Israel, di mana mereka itu melakukan pelanggaran. Pelanggaran itu dimulai dari masa ketika mereka di Mesir sampai kepada pembunuhan Sang Mesias. Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran-pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka, pelanggaran orang-orang Yahudi, berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka, kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Gitu Bang. Jadi karena orang Yahudi memberontak terhadap Tuhan, dengan bahkan terakhir dia membunuh anaknya, yaitu Sang Mesias, keselamatan itu sampai kepada bangsa lain. Apalagi kalau orang Yahudi itu setia dan mendengarkan Sang Mesias. Itu Bang jawabannya. Tahu nih Abang nangkep nggak ini yang saya bilang ini? Nanti Abang nggak nangkep lagi. Mana? Harga kesetiaan orang itu daripada melawan Tuhan gitu dari ayat tadi. Gimana Bang? Kenapa enggak dari kesetiaannya jadi ambil daripada? Ya masalahnya kan mereka tidak setia. Abang menanyakan yang tidak terjadi, Abang menanyakan yang tidak terjadi begitu. Masalahnya kan yang terjadi. Iya, makanya itu. Yang terjadi kan adalah pemberontakan dengan cara mereka menolak dan membunuh Sang Mesias. Itu yang terjadi kan? Nah, sekalipun itu terjadi. Gimana? Aku tanya gini loh, aku menanya, itu penyaliban itu ujian dari Bapa di surga, apa memang keharusan dari Bapa di surga kan gitunya? Itu jawabannya tadi, yang saya jawab tadi.
Karena itu tidak terjadi, maka kita berbicara tentang yang terjadi. Yang terjadi adalah orang-orang Yahudi menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka memberontak dengan cara menyalibkan Tuhan Yesus. Apakah itu keharusan? Kan itu pertanyaan Abang. Apakah penyaliban itu harus terjadi begitu? Nah, dijawab oleh Rasul Paulus. Begitu. Kalau karena pemberontakan mereka saja keselamatan itu terjadi sampai kepada bangsa asing, bangsa lain, apalagi oleh karena kesetiaan mereka. Artinya penyaliban itu bukan sesuatu yang ditakdirkan harus terjadi, tidak. Seperti itu. Oh iya ya. Tetapi itu kan yang terjadi. Kita tidak bisa berbicara terhadap hal yang tidak terjadi. Seperti itu. Berarti salib itu tepatnya lambang kesetiaannya atau lambang pengorbanan? Salib itu, salibnya siapa dulu? Karena yang disalib itu bukan hanya Tuhan Yesus saja. Salibnya Kristus atau salibnya ini? Yang kita omongkan Yesus, Mbak. Yang kita omongkan Yesus kok lar. Salib itu lambang penghukuman yang diciptakan, yang dibuat oleh orang-orang non-Israel untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tertentu. Nah, ketika salib itu dikenakan kepada Yesus, ketika Yesus yang di situ kita berbicara tentang Tuhan Yesus yang dia itu tidak melakukan yang namanya pemberontakan, tidak melakukan yang namanya pembelaan diri, tidak melakukan yang namanya melawan, seperti itu. Nah, berarti bagi Sang Yesus yang disalibkan itu merupakan lambang kesetiaan, kepatuhan, dan kesalehan, memikul atau menanggung segala penderitaan-penderitaan di dunia, seperti itu. Oh iyalah. Bukan mau kontra, kalau aku mau belajarnya. Makasih lah ya. Oke, baik, saya turunkan ya. Saya mau naikkan yang kontra-kontra tadi. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Oke. Ya, saya juga, ini logo saya ini kan dari dulu ini. Kelihatan kan ini teman-teman kan? Seperti itu. Ya, silakan. Coba kita kasih naik teman-teman nih yang kontra. Naga, ya silakan Laisi Naga. Ya, silakan Laisi Naga. Nyalakan kamera dulu, Bang. Halo? Laisi Naga. Oke, baik, saya turunkan ya. Saya turunkan. Kita kasih naik lagi ada IR Kakpap, ada IR Kakpap. Nah, yang komentar ini mengajukan permintaan naik. Ya, silakan IR Kak Papua, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Halo Bang, ya. Abang dengar? Halo, selamat siang di Papua. Kami di Papua. Selamat siang Bang, ya. Gimana Bang? Nampak-nampaknya Bang kemari mau kontra ya Bang ya? Ya, kontra. Oke, silakan Bang. Waktu ini dan pertanyaan aja Bang. Silakan. Ya, dua pertanyaan aja. Simpel aja Bang. Saya bertanya masalah lambang salib. Maksudnya lambang salib gimana? Kenapa sampai logo salib itu? Nah, ini dulu. Ya, logo salib. Yang ditancap di Golgota. Kenapa sampai Yesus tidak digantung di kayu, tetapi harus disalibkan? Coba Abang jelaskan dulu. Seperti kita kutip di Imamat, Musa
menyuruh mereka menggantung yang berbuat kesalahan. Ini Gak ada Musa menyuruh sebetulnya- menggantung orang yang berbuat kesalahan, Bang. iya, itu kebiasaan orang Yahudi. Tapi ini penyaliban. Berbeda kan? Nggak ada Musa disuruh menggantung orang yang berbuat kesalahan. Di mana itu? Anda baca di kitab Taurat. Oke, di mana? Biar saya baca. Siapa tahu saya luput, coba. Pada waktu mereka mau Ya, nama masuk kitabnya dan Kanaan, ayatnya coba. ada pemuda. Kitabnya kitab apa? Saya tidak sempat mengambil kitab. Saya di luar. Tetapi abang nanti mengerti itu tradisi orang Yahudi, orang Israel, bahwa seorang berbuat kesalahan harus digantung. Maksudnya begini. Kenapa ya? Supaya jelas, kita bahas dulu ayat yang abang maksud. Kalau abang teruskan, tapi abang tidak tunjuk ayatnya, nanti diskusi kita itu jadi absurd. Begitu. Betul sekali abang. Tapi begini abang. Atau gini saja bang, begini. Nampak-nampaknya itu gini bang. Nampak-nampaknya abang membahas isu baru yang tidak saya kemukakan sebelumnya. Gini, dari apa yang saya utarakan selama ini, pernyataan-pernyataan saya, dari sudut pandang abang yang merupakan itu kesalahan, itu yang mana? Coba. Ya, kalau untuk tadi saya mengikuti, yaitu mungkin abang yang tadi penjelasan abang, bahwa iblis yang menyuruh untuk disalibkan. Kalau menurut saya, sama sekali iblis tidak punya rencana untuk menyalibkan. Hanya Allah yang menyuruh untuk menyalibkan. Oke. Tetapi kalau Allah Anda Bapak, membuat sebentar. iblis menyalibkan, akan vakum untuk orang-orang bagi kita Kristen dan bukan non-Kristen. Oke, baik. Jadi menurut paten bahwa ya ini ajarannya RK ini dan kawan-kawan. Oke. Udah bisa saya gantian bang? Atau abang masih mau lanjut ngomong? Iya, begini. Saya lanjut dulu. Kalau abang ngotot bilang iblis, tetap muslim akan mengotot. Kenapa sampai Anda mengatakan iblis yang menyuruh, sedangkan di dalam kitab suci Allah yang menyuruh? Sudah? Jadi Anda harus paten untuk harus detailmen. Sudah? Supaya betul-betul non-Kristen harus memahami dan mengerti. Oke, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih ya. Ini tempat saya di channel saya kan, saya kasih kesempatan kan. Coba kalau Anda di tempat RK, pasti Anda langsung suaranya yang besar. Oke. Begini bang, jadi tadi abang bilang bahwasanya Allah menyuruh supaya Yesus disalibkan, begitu? Oke, saya bacakan dulu ayatnya ya. Saya balikkan dulu kamera saya. Di dalam ada banyak ayat, atau abang saya anggap sudah hafal lah gini. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga abang banyak angin. Coba bisa dibisukan dulu bang, karena banyak angin lewat. Oh, ya. Coba abang bisukan dulu, boleh dibisukan ya, karena banyak angin. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan Allah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia, tujuannya supaya orang percaya atau supaya orang menyalibkan? Coba dibuka lagi bang. Orang percaya bang. Percaya. Oke. Tapi tadi abang bilang Allah ingin supaya menyuruh manusia supaya menyalibkan Yesus.
Sementara menurut Injil Yohanes tadi dikatakan Allah mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sementara menurut Abang, Allah menyuruh manusia untuk menyalibkan Yesus. Lalu di ayat yang lain, ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada suara yang keluar dari langit, dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia, Bang. Tidak pernah di situ Allah menyuruh salibkanlah dia. Gimana ini Abang, ini pola pikirnya? Jadi begini Abang, Petrus membantah argumennya Yesus. Tuhan, tempat sana itu tempat terakhir untuk kita menaruhkan tali kasut terakhir. Kalau Anda pergi, Anda mati. Tapi Tuhan menegur, nyala iblis, pergi dari hadapanku. Berarti bukan iblis, baik. Tuhan yang menyuruh. Saya jawab. Iya. Boleh saya jawab, Bang? Hormat, silakan Abang. Baik, pertanyaan bagus. Ya, itu percakapan antara Tuhan Yesus dengan Rasul Petrus, ya. Bagaimana di situ Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya kita akan pergi ke Yerusalem dan di sana anak manusia akan disalibkan, diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Kemudian Rasul Petrus menarik Yesus dan berkata, kiranya hal itu dijauhkan daripadamu. Begini Bang, begini. Yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus di situ adalah supaya apa? Supaya Tuhan Yesus itu menerima yang enak-enak saja. Artinya apa? Artinya tidak perlu sampai harus disalibkan lah. Nggak usah lah sampai harus disalibkan. Ya cukup biasa-biasa saja lah. Nah, itu ditentang oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pengajaran daripada apa yang diterima oleh Tuhan Yesus adalah bahwa kebenaran itu harus disampaikan sekalipun resikonya itu adalah suatu kematian. Sekalipun resikonya itu disalibkan, Tuhan Yesus tidak boleh lari. Nah, Rasul Petrus ingin supaya apa? Ingin supaya Yesus lari daripada penyaliban tersebut. Seperti imannya tetangga sebelah yang harus diserupakan dengan orang lain. Tetapi Bang, saya kasih contoh aja. Gini contoh yang sederhana begini Bang. Contohnya begini. Kalau Abang sebagai seorang pemberita Injil, memberitakan Injil ke tanah Papua, oke? Nah, pemberitaan Injil di tanah Papua, resikonya itu Abang akan dibunuh. Ini permisalan ya Bang ya, permisalan. Ketika Anda memberitakan Injil, Anda sudah tahu itu, resikonya Anda akan dibunuh. Pertanyaannya begini, apakah peristiwa di mana Anda itu hendak dibunuh, atau gini sajalah, saya inikan, biar lebih enak. Anda diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ke tanah Papua. Keinginan daripada Tuhan adalah supaya orang-orang Papua mendengar Injil tersebut dan menerimanya. Itu keinginan daripada Tuhan. Nah, tetapi ada resikonya. Resikonya adalah bahwa Anda akan dibunuh oleh orang-orang yang tidak mau menerima Injil. Ya, Anda akan misalnya taruhlah dikanibal oleh orang-orang yang tidak mau menerima Injil tersebut. Tetapi ada orang-orang Papua lain yang akan menerima itu. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Haruskah Anda melarikan diri dari tugas yang disuruhkan kepada Anda? Sekalipun itu resikonya Anda akan dibunuh? Halo? Halo? Ya.
Haruskah ya, Anda melarikan diri dari tugas yang diberikan kepada Anda untuk menginjili tanah Papua sehingga orang-orang di sana mendengar Injil, tetapi resikonya ada orang-orang yang akan membunuh Anda? Apakah Anda akan melarikan diri dari situ? Tidak. Bagus. Artinya, ketika Anda melarikan diri, berarti Anda di situ sudah melawan perintah daripada Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, ketika Anda lari, Anda melawan Tuhan. Ketika Anda masuk ke tanah Papua, beberapa dari mereka akan menerima Injil, tetapi beberapa dari mereka akan membunuh Anda. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Itulah yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak pergi ke Yerusalem, kalau Tuhan Yesus tidak pergi memberitakan kebenaran tersebut, artinya apa? Artinya Tuhan Yesus melarikan diri. Tuhan Yesus takut terhadap ancaman-ancaman, takut terhadap orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apakah orang-orang yang ingin membunuh Anda, apakah orang-orang yang menolak Anda di tanah Papua ketika Anda memberitakan Injil, apakah orang-orang tersebut yang dibalik mereka, dalang dari mereka itu adalah Bapa di surga sendiri yang mengutus Anda untuk memberitakan Injil ke tanah tersebut? Ya, Bapa di surga. Oke, berarti Bapa di surga lah dalang daripada orang-orang di Papua yang ingin membunuh Anda memberitakan Injil. Ya. Susah kalau begini kita diskusinya. Ya, sudah. Orang-orang yang ingin begini, orang-orang yang menolak Injil itu tetap saja mereka itu adalah iblis. Orang-orang yang menerima Injil, maka mereka itu menerima pemberitaan Injil tersebut. Artinya menerima Injil, artinya menerima Bapa di sorga. Menolak Injil artinya menolak Bapa di sorga. Berarti orang-orang yang membunuh itu tetap datangnya dari iblis. Keinginan untuk membunuh Anda ketika Anda memberitakan Injil di tanah Papua, itu tetap saja keinginan iblis. Keinginan Bapa yang mengutus Anda adalah supaya orang-orang mendengar, bukan supaya orang-orang membunuh. Bagaimana? Tapi kalau Anda nggak paham juga, saya sulit loh menjelaskannya. Anda paham nggak kira-kira? Bukan, iya, Abang bukan paham, bukan tidak paham, tidak kontra. Tapi saya mengikuti buku-buku teolog, para dosen yang ada. Anda sudah di luar dari narasi yang sebenarnya. Buku-buku teolog para dosen. Oke, berarti kitab suci Anda itu bukan lagi Alkitab, tetapi teori para dosen ya. Oh ya, sama dengan RK. Dengar dulu, Abang. Dengar dulu. Anda tenang dulu. Gimana? Tenang dulu. Tenang. Apa para teolog, para dosen akademis itu dia itu sebagian dari guru yang akan membahas kitab suci. Jadi saya mengikuti dari alur Bible yang lama, itu skenario yang dibuat oleh Allah. Kalau kau ambil di kutip Abraham, dengar dulu. Ambil di kitab Abraham, Allah membuat skenario kepada Abraham setelah mereka sampai di Mesir 430 tahun. Itu Allah yang membuat. Setelah 430 tahun mereka kembali, Allah yang membuat. Sekarang nyambung. Kita bukan bicara itu loh. Kita berbicara mengenai pembunuhan. Gini loh, kalau Anda begini Bang ya, Bang. Saya komparasikan aja. Itu sebenarnya narasi yang sudah saya contohkan tadi, Bang. Kalau kalau ada orang memberitakan Injil, lalu dia dibunuh oleh karena pemberitaan Injil itu, apakah pembunuhan itu adalah rencana ataupun kehendak daripada Bapa di sorga?
Itu kehendak. Itu yang saya bilang itu skenario. Berarti orang-orang yang membunuh, berarti orang-orang yang membunuh Yesus, mereka melaksanakan kehendak Bapa di surga, betul? Itu skenario. Anda mengerti? Iya, berarti mereka melaksanakan kehendak Bapa di surga, betul? Ya itu skenario yang Bapak di surga yang buat. Oke, berarti mereka melaksanakan perintah Bapa di surga ya. Berarti mereka berjasa lah ya. Iya, berarti ini muridnya Rudi Yohanes. Ya. Oke lah, baiklah kalau seperti itu ya. Artinya mereka melaksanakan perintah Bapa di surga untuk membunuh Yesus. Maka mereka harus mendapatkan pahala atau surga, betul? Karena mereka melaksanakan kehendak Bapa, betul? Jelas. Karena itu skenario yang Tuhan berikan. Baik. Oke lah, seperti itu ya. Hormat. Alasannya sudah ada di kitab para nabi-nabi itu. Kan sudah jelaskan fakta dan nyata. Oke. Nah, sekarang jadi sebentar, biar kita simpulkan dulu. Kita simpulkan dulu pengajaran Anda yang sesuai dengan pengajaran RK dan pengajaran Rudi. Kehendak Bapa di surga adalah supaya manusia menyalibkan Yesus, betul? Jelas sekali. Oke, ketika manusia menyalibkan Yesus, mereka melakukan kehendak Bapa di surga. Barang siapa yang melakukan kehendak Bapa di surga, mereka itu mendapatkan surga atau neraka? Tetap mendapat di bagiannya Allah, karena itu Allah yang memilih. Surga atau neraka? Tetap di surga. Oke, berarti orang-orang yang membunuh Yesus, mereka pantas masuk surga karena melaksanakan kehendak Bapa di surga, betul? Iya. Anda terima kasih kalau doa Yesus. Ya. Baik, terima kasih. Doa Yesus, Ya, sudah Pak, kesimpulannya sudah. Sudah dapat kita kesimpulannya, sudah. Baik. Ya, seperti itu ya. Makanya jangan heran teman-teman, kalau kata Rudi Iskariot, Yudas itu memang berjasa dan dia masuk surga.